Informasi selanjutnya pemirsa, warga di Simbuang, Mapak, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan harus menelan pil pahit. Warga masih harus menandu jenazah secara bergantian sejauh 20 km akibat jalan yang rusak parah. Warga di Simbuang, Mapak, Kabupaten Tanah Toraja harus menandu jenazah melintasi jalan berlumpur dan tak layak dilintasi kendaraan. Buruknya infrastruktur jalan membuat warga terpaksa bergantian menandu jenazah hingga puluhan kilometer menuju rumah duka. Ambulans yang digunakan dari kota Makassar tidak mampu melanjutkan perjalanan akibat kondisi jalan yang rusak parah. Mulai dari Kecamatan Mapak menuju Kecamatan Simbuang. Warga berharap pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah Simbuang, Mapak. Jarak yang ditempuh masyarakat untuk menandu jenazah ini sekitar kurang lebih 20 km. Itu diakibatkan karena ambulans dari Makassar ini tidak bisa tembus melalui akses yang begitu parah. Sebagai kabupaten kita sudah bersurat secara resmi tentunya ke gubernur dan anggota DPRD provinsi untuk bisa menjadi perhatian tempat ini karena memang betul ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Diketahui jalan poros Simbuang, Mapak merupakan jalur vital yang menghubungkan Kabupaten Tanah Toraja dengan Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat. Meski demikian, statusnya sebagai jalan provinsi kerap membuat perbaikan terhambat oleh koordinasi lintas pemerintah. Ya, Presiden Prabowo akan memimpin gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan udara Suparlan, Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya pemirsa, beginilah suasana di Pusdik Pasus Batu Jajar yang mana saat ini berbagai pasukan sedang berlari menuju ke barisan dengan rapi. Dan diketahui bahwa upacara ini dihadiri oleh sebanyak 27.384 orang yang terdiri atas pasukan upacara dan pendukung. Bahkan kegiatan ini pun akan menampilkan sebanyak 152 unit alat utama sistem senjata atau alutista yang diawaki oleh 388 orang. Selain itu, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kepala Pusat Penerangan TNI, Kristomes Sianturi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pengarahan khusus kepada sebanyak 1.966 komandan satuan setingkat komandan batalion dan juga seluruh matra termasuk komandan satuan, komandan distrik militer tipe A, komandan lembaga pendidikan, dan panglima komandan utama. Presiden Prabowo juga akan memberikan penganugerahan tanda pangkat Jenderal Kehormatan dan penyematan tanda jabatan Wakil Panglima TNI dan penyerahan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit berintegritas tinggi. Ya, Presiden Prabowo juga akan meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI, diantaranya peningkatan kepangkatan dan Jenkopassus menjadi Pangkopassus beserta pembentukan 6 grup Kopassus, pembentukan 6 Kodam baru, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dan 100 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di TNI Angkatan Darat. Lalu peningkatan kepangkatan dan Kormar menjadi Pangkormar, serta peresmian 14 Komando Daerah TNI Angkatan Laut dan 5 Batalion Infanteri Marinir di TNI Angkatan Laut, serta peningkatan kepangkatan dan Kopasgat menjadi Pangkopasgat, peresmian Koha Nudhanas, Koopsau, dan Kodau 1 hingga 3.
serta pembentukan 2 batalion para Kopasgat, 2 batalion Arhanud Pasgat dan Denmatra 3 Pasgat di TNI Angkatan Udara. Ya, upacara ini akan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya ambil alih. Masing-masing komandan pasukan ke samping kanan barisan. Kerjakan! Kita saksikan secara bersama pemirsa bahwa sesaat lagi ini akan memasuki mulainya prosesi dari upacara dan juga gelar pasukan yang akan digelar di lokasi. Dan terlihat juga saat ini berbagai dari satuan-satuan elit TNI dari 3 matra, dan juga terlihat juga ada berbagai alutista yang terjejer atau berbaris rapih tepat di belakang para pasukan yang sedang berdiri untuk mengikuti proses upacara yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi nanti. Ya, persiapan jelang upacara digelar menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto. Istirahat di tempat. Di depan layar kaca Anda terlihat pasukan Kopassus, kemudian pasukan Kostrat, dan juga berbagai matra dari 3 matra dari Angkatan Laut, Udara, dan Darat sedang mengikuti prosesi persiapan dari upacara yang digelar pada hari ini yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, upacara yang digelar adalah upacara pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di lapangan udara Suparlan Pusdiklat Passus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan selain itu nanti juga akan dilakukan pelantikan dari Wakil Panglima TNI yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Letnan Jenderal Tandoyo Budi Revita. Dan seperti diketahui bahwa nantinya Tandoyo Budi Revita merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan pangkat bintang 3. Kemudian posisi Wakil Panglima TNI akan dijabat oleh bintang 4 menurut informasi yang diberikan oleh dari pihak Kadispen. Ya, pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi TNI sekaligus menandai perubahan struktur militer pada era Presiden Prabowo Subianto. Pemimpin pasukan khusus TNI yakni Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat, Korps Marinir Angkatan Laut, dan Korps Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara untuk pertama kalinya menyandang jabatan Panglima dan diisi Jenderal Bintang 3.